warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak yang Pak Guru sayangi. Pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam suasana pembelajaran yang masih pandemi, masih situasi kita harus tidak bertemu dulu karena pandemi yang masih berlarut. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini masih di kelas 4. Kita ngambil di tema 3, itu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, untuk pembelajaran 2. Anak-anak yang saya sayangi, lingkup pembelajaran kali ini itu terkait dengan muatan pelajaran PKN dan SBDP. Kita mulai untuk kegiatan pendahuluan. Seperti biasa kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk itu bersama-sama kita mulai dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini tak lain kita mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Karena cita-cita itu tidak akan tercapai apabila hal yang kita kerjakan, kita usahakan tidak disiplin, tidak istiqomah, dan putus di tengah jalan. Karena itu sifat untuk terus berusaha, terus berupaya untuk mencapai cita-cita, untuk melaksanakan dan mencapai cita-cita itu bisa tercapai. Pelajaran kali ini mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca cerita Dayu dan Si Mungil, ini anak-anak mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi, anak-anak mampu menceritakan pengalaman diri, melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar dengan terperinci. Yang ketiga, setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran perkalian bilangan pecahan dengan benar. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran perkalian pecahan dengan benar. Kemudian setelah mengamati mozaik, siswa mampu menjelaskan teknik membuat mozaik dengan benar. Dan setelah berdiskusi, anak-anak nanti mampu membuat mozaik dari bahan alam dengan kreatif. Kita lanjutkan. Untuk masuk dalam pembelajaran, anak-anak bisa melihat buku yang anak-anak sudah ambil. Itu ada di halaman 54. Memperhatikan isi cerita Dayu dan Si Mungil. Kita baca bersama-sama. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Memberinya nama Si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu Si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan Si Mungil.
Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terus nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan, Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Baik anak-anak, dari bacaan yang sudah Pak Guru bacakan tadi, ini di buku anak-anak ada di halaman 54 ya. Sekarang fokus pada masalahnya, anak-anak bisa menjawab siapa yang memiliki hewan peliharaan. Ayo, kita kalau melihat dari bacaan itu tapi Dayu. Nah sekarang anak-anak, dari sekian banyak anak-anak ini tentu ada yang mempunyai hewan peliharaan. Ada yang mempunyai hewan peliharaan kucing seperti Dayu, ada yang memiliki hewan ayam, ada juga yang memiliki peliharaan kambing atau sapi. Sekarang bagaimana perasaan kamu saat memiliki hewan peliharaan? Perasaan tentu senang ya, tentu senang, apalagi peliharaan yang kamu punya itu sangat menyenangkan. Seperti ayam, itu kamu senang pada waktu ngasih makan, atau mungkin kamu mempunyai hewan lain peliharaan, misalkan ikan ya. Ikan itu juga selain hobi untuk kesenangan, ternyata juga dapat menghasilkan. Seperti kambing atau sapi, itu ketika sudah berkembang biak, sudah memiliki banyak keturunan, ini bisa dijual, bisa mendapat keuntungan. Yang ketiga, apa manfaat hewan peliharaan tersebut bagimu? Nah, tentu yang pertama terkait dengan masalah ekonomi, seperti ayam. Apabila kamu memelihara banyak, pada saat tertentu, pada saat kenaikan kelas, anak-anak bisa menjual ayam tersebut untuk membeli peralatan sekolah, atau bisa juga untuk membeli baju. Kalau misalkan anak-anak memelihara kambing, itu juga hasilnya luar biasa, bisa dijual untuk membeli sepeda untuk berangkat ke sekolah. Nah sekarang apa yang kamu lakukan terhadap hewan peliharaan? Tentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus menyayangi hewan tersebut, kemudian merawatnya, memberi makan, dan banyak lagi tugas-tugas yang harus kita selesaikan terkait dengan peliharaan yang kita punya. Jadi saya rasa untuk hewan peliharaan yang ada pada kita ini secara otomatis kita mempunyai tugas, mempunyai kewajiban yang mana harus didapatkan oleh supaya hewan-hewan peliharaan kita itu bisa lebih banyak berkembang biak dan kita bisa memanfaatkan hobi yang bisa menghasilkan untuk kita. Baik, sekarang terkait dengan masalah tadi, anak-anak di rumah itu seharusnya bisa kerja kelompok ya, bisa kerja kelompok. Ini di buku anak-anak, di buku siswa ini di halaman 55. Kerja kelompok yang harus kalian jawab adalah ini kerja kelompok ini bisa berdua, bisa bertiga. Terkait dengan kerja kelompok ini dipersilahkan rumah yang terdekat saja ya, tapi jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker kalau pada waktu kerja kelompok ya, cuci tangan dan menjaga jarak biar sama-sama kita terjaga dari pandemi yang belum selesai ini.
Yang pertama pertanyaan yang harus kalian jawab, nomor 1, hewan apa yang dipelihara oleh Dayu? Ayo, ini tadi dalam bacaan anak-anak sudah tahu ya. Silakan buka kembali bukunya, sekiranya ada yang terlupa boleh dibuka kembali untuk referensi, untuk melihat bacaan yang sudah kalian pelajari tadi. Yang kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Silakan dibicarakan dengan teman kelompoknya. Kalau jauh sendirian juga boleh, nggak apa-apa ya. Tapi diupayakan bisa bekerja sama biar terjalin rasa kompak dengan teman-temannya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Kemudian yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya, dan jelaskan. Nah, ini kalau ada kalimat suruh jelaskan berarti penjelasannya ini agak memanjang sedikit ya. Jadi sudah mendapatkan haknya, ini kenapa? Karena suruh menjelaskan. Kemudian yang kelima, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya, dan jelaskan. Ini terkait dengan Dayu, kewajibannya itu kan tadi pada waktu memelihara kucing ada hal yang harus dilakukan karena sesuai kewajibannya itu tadi dalam bacaan ada ya. Silakan dicari kembali dan dipikirkan, kemudian diusahakan untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian yang terakhir, nomor 6, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Ini pada waktu merawat peliharaannya, kewajibannya apakah sudah dilakukan, kemudian haknya juga apakah sudah seimbang. Jadi tidak berpikir untuk mengerjakan berat sebelah. Banyak kewajibannya yang dilakukan karena gara-gara memelihara kucing terus nggak mau belajar, ini kan kewajibannya hilang. Kemudian ini dijawab, kemudian soal jawaban tadi difoto, kemudian dikirimkan ke WA-nya Pak Guru ya, bisa dikirim ke WA-nya Pak Guru. Baik, kita lanjutkan. Sekarang fokus pada kelompok. Selain tadi terkait bercerita tentang Dayu, sekarang fokus kelompok pada kewajiban dan tugas-tugas kita yang ada di lingkungan kita, ada di keluarga kita, atau dekat dengan kita. Sekarang tulislah hak-hak kamu ketika memelihara hewan. Kalau kamu bingung, anak-anak itu bisa mencontoh ya, bisa mencontoh pada tadi yang dilakukan oleh Dayu. Karena jenis hewan peliharaan yang anak-anak ada di rumah itu tentu akan sangat berbeda dengan yang ada di bacaan. Kalau di rumah tadi kan ada yang memelihara hewan kambing, ada sapi, ada ayam. Nah, tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan tersebut. Misalkan kalau kambing, anak-anak harus mencarikan rumput ya, carikan rumput supaya, karena kambing kalau masih di kandang nggak ada makanan itu otomatis tidak akan bisa mencari makan sendiri. Berbeda dengan ayam, kalau ayam sudah dilepas itu bisa mencari makan sendiri. Kemudian kewajibannya apa, dampak bagi hewan peliharaannya itu bagaimana, kemudian dampak bagi lingkungan sekitar bagaimana. Kenapa ada dampak bagi lingkungan? Sebagai contoh, kalau kalian memelihara kambing kok untuk membersihkan kotorannya tidak mau, ini akan menjadi dampak bagi lingkungannya menjadi bau kalau tidak bisa merawatnya. Tetapi apabila bisa merawatnya, kotorannya dibersihkan, kemudian kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman ya, karena di sekitar lingkungan anak itu kan banyak para petani-petani yang sangat kalau sangat membutuhkan untuk pupuk yang bersifat dari kotoran ternak. Baik, untuk
Selanjutnya ini silakan anak-anak isi pada lembaran yang sudah ada di buku kalian. Kemudian setelah itu, ini karena pekerjaan belajarnya ini selama satu hari ya, pembelajaran 1 hari ini agak banyak. Jadi selain tadi memperhatikan isi cerita, kemudian kerja kelompok, ini belajarnya dari pagi sampai siang ya, dari pagi sampai siang. Jadi ada beberapa tambahan untuk belajar lagi. Sekarang ayo menulis, ada di halaman 56. Silakan buka dulu untuk mengerjakannya nanti. Kalau misalkan anak-anak agak kelupaan, boleh melihat video pembelajaran ini berulang-ulang ya. Sekarang ayo menulis. Menulis cerita. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tulislah ceritamu. Nah, kalau tadi hanya mengerjakan soal, sekarang menulis, bercerita tentang hewan yang kamu pelihara. Yang pertama hal yang harus ditulis itu 1, hewan peliharaanmu. Ini hewan apa? Misalkan kucing atau ayam atau apapun, itu menjadi pokok yang harus dibahas. Kemudian kenapa kamu merawatnya? Ini kembali diceritakan. Merawatnya karena suka, karena hobi, atau karena saya senang dengan kucing, atau karena saya ingin mendapatkan hasil dari hewan yang saya rawat itu. Boleh ya, boleh, tergantung dari jenis hewan peliharaan yang ada sama kamu. Kemudian bagaimana kamu merawatnya? Cara merawatnya anak-anak itu kan bisa bareng dengan orang tuanya. Jadi nanti apa yang dilakukan orang tua, anak-anak bisa contoh, kemudian anak-anak bisa tuliskan ya. Kemudian apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? Ini yang terkait dengan kewajiban terhadap hewan yang kamu pelihara. Kalau kamu memelihara hewan, harus kamu kasih makan, harus kamu bersihkan, harus kamu rawat. Ini apakah kamu lakukan atau enggak? Kemudian dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu. Ini ceritakan juga. Apalagi kalau misalkan kotorannya kamu manfaatkan, ini kan sangat membantu lingkungan ya. Tanaman di sekitar rumah kita menjadi subur. Kalau kita menanam apapun menjadi lebih banyak buahnya. Ini karena kotoran yang kita manfaatkan sebagai pupuk kompos. Kemudian apakah kamu sudah mendapatkan haknya? Nah, ini banyak yang terkait ya. Kamu bisa tanyakan sama orang tua, kemudian ceritakan. Yang ketujuh, apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Ini juga tadi sudah Pak Guru jelaskan di awal, tinggal kalian menceritakan kembali, bukan sebuah pertanyaan tapi sebuah cerita. Kemudian rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajibanmu belum seimbang itu bagaimana? Tentu harus diperbaiki ya, harus diperbaiki biar semuanya berjalan, semua lancar, kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, silakan. Ini soal menulis cerita. Kemudian sampai pada pelajaran ini kita naik pada pelajaran berikutnya, masih di halaman 56. Ini terkait dengan matematika, karena tadi sudah Pak Guru sampaikan mencoba penaksiran ya. Ini masih terkait Dayu yang kita ceritakan. Dayu selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum kucingnya menghabiskan 3/4 gelas. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat 3/4 gelas itu seperti apa loh ya. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Ini kalau Pak Guru mau mencontohkan, misalkan bukan 3/4 gelas lah, tapi misalkan Dayu memberikan minum, kucing peliharanya itu setiap sekali minum itu menghabiskan 1 gelas. Nah, kalau sebanyak
5 kali minum ini akan menghasilkan berapa? Nah, itu kalau hasil bilangannya bulat, karena ini bilangannya pecahan, ini bukan hasil yang pasti tapi hanya perkiraan. Perkiraan yaitu jumlah yang mendekati benar. Jadi tidak harus jumlah yang sebenarnya, tapi jumlah yang mendekati benar. Misalkan contoh penaksiran yang enak, misalkan si Dayu mempunyai tas warna merah, tasnya bagus. Ini bisa memperkirakan, walaupun kita tidak beli tapi bisa memperkirakan ini kira-kira punya Dayu harga berapa ya. Nah, perkiraan ini yang menjadi contoh seperti pada soal membaca ini. Jadi perkiraan bukan jawaban yang pasti tapi jawaban yang mendekati betul ya. Paham anak-anak? Untuk selanjutnya sekarang coba taksiran perkalian yang ada di bawah ini. Bagaimana menaksir hasil perkalian pecahan? Masih ingatkah kamu dengan pecahan acuan? Pecahan acuan adalah 0, setengah, 1, taksiran nilai berikut. Ini sudah Pak Guru jelaskan pada periode pembelajaran kemarin. Tinggal anak-anak melanjutkan dan mengisi taksiran ini. Jadi kalau kemarin anak-anak sudah dipelajari hasil pastinya, nah sekarang anak-anak hanya memperkirakan kira-kira kalau 3/4 kali 5 ini 3/4 ini mendekati berapa. Nah 3/4 ini kan mendekati 1 ya. Jadi hasil penaksirannya adalah seperti 1 kali 5, 5 sama dengan 5. Nah berarti sekitar itu jawabannya. Kemudian nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 sama caranya dengan nomor 1 ya. Untuk selanjutnya sekarang kita harus belajar mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal. Ini maksudnya kertas tebal itu supaya pada waktu dilem itu bisa rata ya. Kemudian daun, ada biji-bijian, ada kepingan kaca, pecahan keramik dan lain-lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Membuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Jadi bahan yang kita siapkan dari biji-bijian kita manfaatkan. Misalkan dari padi itu kan warnanya agak coklat ya. Kemudian biji semangka warnanya hitam. Kemudian biji jagung ada agak kemerahan. Kemudian ada kacang hijau warnanya hijau. Kita tempel, kita kreasikan. Ada juga misalkan dari kulit telur yang warnanya coklat itu kita potong-potong, kemudian kita tempel, kita lem pada kertas yang tebal. Maksudnya kalau misalkan kita menggunakan kertas yang tipis itu pada waktu ditempel itu nanti akan berkerut. Makanya kita harus menggunakan kertas yang tebal ya. Kertas yang tebal, kemudian pandai-pandailah kita mengkombinasikan. Ini seperti contoh pada gambar, ini menggunakan padi, menggunakan biji-bijian yang lain seperti jagung. Ini bisa kita kreasikan, misalkan ditambah kacang hijau boleh, atau ditambah biji-bijian yang ada di sekitar anak-anak. Tapi biji-bijiannya yang kering ya, jangan biji-bijian yang basah, supaya nanti pada waktu ditempel itu tidak mengerut. Karena kalau sudah mengerut nanti gambarnya akan berubah bentuk ya. Untuk selanjutnya di akhir dari pembelajaran ini anak-anak nanti akan saya berikan soal. Ini saya kirimkan nanti di WA, linknya itu dari Google Form. Anak-anak tinggal memberi jawaban. Pak Guru memberi soal 10 pilihan ganda, itu tinggal memilih antara A, B, C, atau D. Kemudian siswa yang belum bisa melakukan penaksiran ini besok kita bahas kembali, atau boleh WA Pak Guru
boleh chat, menanyakan. Nanti pada suatu saat anak juga boleh datang ke rumah Pak Guru, tapi jangan berbondong-bondong karena kita masih harus menjaga jarak. Situasi masih pandemi, datangnya jangan bersama-sama supaya tetap protokol kesehatan kita jalankan. Baik, anak-anak, sampai pada kegiatan ini kalau sekiranya ada hal yang belum dipahami, anak-anak boleh tanya ke WA grup, boleh tanya ke Pak Guru langsung, atau boleh tanya sama teman kelompok atau sama teman yang dekat. Baik, anak-anak, sampai pada kegiatan penutup hari ini. Yang pertama, ayo kita renungkan, melakukan perenungan tentang buku yang kalian buka tadi sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan apakah tidak. Terus pertanyaannya sesuai dengan jawaban ada di buku kalian apa tidak, karena Pak Guru juga ngambil dari buku kalian, makanya sama ya. Kemudian jangan lupa belajar di rumah bersama orang tua, jangan belajar sendiri, biar dibantu sama orang tua, karena Pak Guru masih dalam posisi belum bisa maksimal untuk memberi pelajaran karena situasinya masih dibatasi dengan situasi yang memang harus kita jaga bersama-sama. Situasi pandemi belum bisa tatap muka secara normal, jadi kita menggunakan sistem daring, sistem online, walaupun terbatas tapi tetap kita harus melaksanakan pembelajaran. Baik, di akhir pembelajaran ini tak lupa kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan kemudian bisa kita kerjakan soal-soal yang dari Pak Guru. Jangan malas untuk belajar ya, semuanya situasi akan tetap berjalan, tetapi pada posisi situasi yang pandemi ini kita jaga karena kesehatan itu sangat penting ya. Kesehatan sangat penting, walaupun kita belajarnya terbatas, tapi kalau sehat kita masih bisa menanti kapan saatnya kita bisa masuk sekolah lagi ya. Jadi saya rasa, oh iya, ini untuk absen online ini saya kirimkan melalui link Google Form. Jadi anak-anak cukup mengeklik nanti pada link yang Pak Guru bagikan. Ini kemudian di Google Form itu juga Pak Guru kirimkan dua link. Yang satu itu link absen, yang satu link soal evaluasi. Biar untuk evaluasi ini Pak Guru juga bisa mengecek. Kemudian tadi untuk di bagian pertama ada soal yang kalian tulis di buku ya. Kalian soalnya ditulis di buku. Kemudian karena Pak Guru juga harus mengecek dan meneliti tulisan kalian, apakah tulisannya sudah rapi apa belum, apakah ejaannya sudah bagus apa belum. Karena itu soal yang pertama tadi untuk cerita ya, untuk cerita tadi coba kalian tulis pada lembar yang bersih, yang tidak kotor. Kemudian hasil tulisan anak-anak, hasil ceritanya itu difoto ya. Setelah difoto kemudian dikirimkan Pak Guru, karena Pak Guru mau memberi tugas yang lebih. Seharusnya ini di scan sih, tapi karena anak-anak yakin belum pada bisa untuk scan, untuk itu jadi cukup untuk difoto saja. Baik, saya rasa Pak Guru kegiatan sampai di sini dulu. Ada kesalahan Pak Guru mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan kita bersama-sama menundukkan wajah untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya bermanfaat dan kita dapat belajar aktif seperti sedia kala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.